Shalom, damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Saudaraku, saat ini saya mengajak kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah keselamatan dan kehidupan yang Engkau beri bagi kami sekalian umat-Mu hingga saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat dan pendorong meneruskan karya dan hidup kami. Berikanlah kami telinga yang terbuka untuk mendengar dan hati yang ingin tahu, supaya kami dapat bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan akan Engkau dan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami mohon. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, sebagai orang tua ada saatnya kita harus melepaskan anak-anak kita, supaya mereka dapat mandiri, dewasa, dan bertanggung jawab menjalani kehidupan. Ambil contoh, ada waktunya setiap orang tua akan berpisah dengan anak-anaknya karena mereka harus menempuh pendidikan di luar daerah atau kota lain. Atau anak-anak saudara akan bekerja di tempat lain, atau mereka akan membangun kehidupan berumah tangga. Tentu sebelum berpisah, sebagai orang tua yang baik, kita akan menguatkan serta menasihati anak-anak kita. Kita akan membekali atau mempersiapkan mental mereka agar mereka dapat tabah, sabar, menghadapi segala kesulitan, dan memastikan agar mereka dapat hidup dengan baik, benar, bagaimanapun situasi kehidupan yang akan mereka hadapi ke depan. Konteks nas kita berisikan pesan terakhir Yesus bagi murid-muridnya sebelum Ia pergi meninggalkan mereka. Sebagaimana sikap kita orang tua kepada anak-anak kita ketika akan berpisah dengan mereka, Yesus juga menasihati dan menguatkan murid-muridnya. Tersirat bahwa Yesus tahu akan apa yang mereka hadapi ke depan ketika Ia tidak bersama lagi dengan mereka. Untuk itu Ia memperlengkapi mereka sedemikian rupa. Ia bahkan tidak meninggalkan mereka sendirian. Sebab Ia tahu apabila Ia melepaskan mereka begitu saja, mereka akan seperti domba tanpa gembala. Karena itu Ia menjamin dan meyakinkan bahwa setelah kepergiannya akan ada Roh Kudus, yaitu Roh penghibur yang akan menyertai para murid dalam segala keadaan mereka. Roh kebenaran yang akan memperlengkapi para murid dan memberi mereka kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Roh kebenaran yang akan menginsapkan, mengajarkan kebenaran tentang Allah dan rencana-rencana Allah. Roh kebenaran yang akan menyingkapkan dosa dan menuntun para murid pada jalan yang benar dan menunjukkan penghakiman atau keadilan Allah kepada semua orang. Saudaraku, Yesus adalah Bapa yang baik pula bagi setiap kita. Meskipun secara mata jasmani atau indera penglihatan kita tidak dapat melihat Yesus secara langsung. Tetapi Ia tidak membiarkan kita seorang diri menjalani kehidupan.
Ia tidak melepas kita seorang diri, namun Roh Kudus atau Roh kebenaran yang disebutkan oleh Yesus pada murid-muridnya ini juga pada saat ini menyertai setiap kita orang percaya. Roh Kudus ada beserta dengan kita dalam kita menjalani kehidupan dimanapun kita berada. Saudaraku, bersama Roh Kuduslah hingga saat ini kita dimampukan untuk dapat kuat, tabah, sabar menjalani kehidupan. Meskipun ada banyak tantangan yang kita alami. Terkhusus bagi kita sebagai pengikut Kristus, ada tantangan iman yang kita hadapi. Bahkan tidak jarang, ujaran kebencian, bahkan sikap kebencian, permusuhan juga ditunjukkan kepada kita. Namun, dalam iman kita percaya bahwa Roh kebenaran yang diutus itu hadir dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita tidak gentar dan tetap berpegang pada Injil kebenaran yang kita terima. Saudaraku, setiap tantangan bahkan ujian iman yang kita alami adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita, agar kita dapat semakin setia dan bertekun kepadanya, untuk melakukan apa yang baik dan benar sebagai wujud ketaatan dan kedewasaan iman kita di dalam Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui firman-Mu kami diyakinkan bahwa meskipun kami tidak dapat melihat Engkau dengan mata jasmani kami, tetapi Engkau ada. Roh Kudus menghibur, Roh kebenaran itu hadir dalam kehidupan setiap kami, menuntun dan memampukan kami melalui segala sesuatunya, sehingga kami boleh ada sehingga saat ini. Berkatilah kehidupan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Berilah perlindungan, keselamatan, dan kesehatan. Berilah kecukupan dan limpah berkat melalui segala pekerjaan yang dilakukan. Kami bawa dalam doa persekutuan calon jemaat yang ada di Muara Laung. Kiranya akan terjadi pertumbuhan gereja-Mu di jemaat ini. Seluruh jemaat dapat berdiri teguh di tengah tantangan iman yang dialami. Kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menolong dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Berkaryalah Tuhan dan pakailah kami senantiasa seturut kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.